Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang JavaScript. JavaScript di sini apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita memahami JavaScript di browser itu seperti apa. Kemudian eh, komponen pemrograman dasar, yaitu kita harus tahu variabel, tipe data, dan operator. Kemudian kita harus bisa memahami logika di JavaScript, yaitu eh, selection atau percabangan, yaitu bridging, if else, and dan perulangan, yaitu looping. Kemudian bagaimana memanfaatkan JavaScript untuk web yang kita develop, ya. JavaScript di sini adalah bahasa pemrograman high level dan dia dinamik, terus kemudian dia juga memiliki interpreter, ya, compilernya. Di sisi klien, ya, JavaScript ini digunakan untuk eh, mengolah konten secara dinamis tanpa harus meminta ulang ke servernya. Dan keuntungannya menggunakan JavaScript ini, dia berjalan di klien, ya. Kemudian kelebihan dari JavaScript yaitu dapat merubah konten HTML yang secara statis, kemudian dia bisa merubah isi atribut HTML, terus kemudian style yaitu dari CSS-nya yang sudah kita pelajari, kemudian bisa hidden atau menghilangkan atau menutupi dan menampilkan dari elemen HTML itu sendiri. Nah, 1 sampai 4 ini kita akan sangat berguna dalam membuat aplikasi terutama untuk web, ya. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara penulisan JavaScript. Oke, lanjut. Penulisan JavaScript itu ada internal script. Maksudnya adalah penulisannya seperti yang kita pelajari di CSS kemarin. Di sini penulisannya kita letakkan di antara head-nya di HTML. Terus kalau kemarin kita CSS menggunakan style, kalau di sini menggunakan script, gitu ya. Ada script di sini. Nah, di sini contoh, di sini ada fungsi my function, terus dokumen get element by ID, misalnya demo inner HTML. Jadi ID yang bernama demo, gitu kan, itu akan diubah menjadi paragraph chain. Jadi di sini yang ada ID ini, di sini tertulis a paragraph atau a paragraph, gitu kan. Ini kalau di sini ada button tipe button on click, jadi dia akan memanggil on click di sini akan memanggil fungsi my function, ya. My function di sini akan memberi perubahan pada elemen yang mempunyai ID demo, ya, dengan tulisan yaitu paragraph chain. Oke, kita coba ya. Oke, kita buka pekerjaan kita kemarin. Kita buat folder di sini yaitu latihan js01.html. Tetap menggunakan HTML, ya. Kemudian kita generate, ya. Ini kita generate di sini. Oke, kita tulis HTML-nya dulu. Di sini head-nya. Kemudian di sini kontennya seperti ini, ya. Nah, ini kalau
kita akses, misal saya ambil di sini ya, akses misal saya mengaksesnya di sini, yaitu localhost di web ini. Di sini ada latihan JS01. Ini di sini ada button. Button ini kalau kita klik dia tidak ada perubahan, gitu kan? Walaupun di sini ada on click. Supaya ada perubahan, kita menyertakan JavaScript-nya. Jadi JavaScript-nya kita tulis dengan start scripts, terus kita tutup dengan elemen /script ya. Jadi ini. Nah, di sini ada function my function, terus kemudian dokumen get element by ID. Ini maksudnya adalah dalam mengakses elemen pada HTML dengan JavaScript, yaitu lebih mengutamakan ID, yaitu dokumen get element by ID demo. Ini kan ada ID-nya, kemudian inner HTML. Jadi akan merubah elemen HTML yang berupa tulisan yaitu paragraf menjadi paragraf sheet. Nah, ini kalau sudah kita lihat hasilnya, ini kita refresh ulang, maka kalau try it ini kita klik, maka dia akan berubah seperti ini. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Kita lanjut di sini ya. Penulisan HTML, penulisan JavaScript. Di sini kita juga bisa meletakkannya yaitu internal script. Internal script maksudnya kita bisa meletakkan di body-nya, atau kita juga bisa meletakkannya di external script. Nah, di internal script ini kita coba ya, kita buat latihan JS02.html. Oke, di sini kita coba lagi, sama cara mencobanya agar kita mudah paham, yaitu kita buat dulu di sini ya. Nah, di sini ada HTML-nya, di sini ada konteks bodinya, terus di sini ada my function, terus kemudian di sini kita tutup body, ya. Nah, gini. Nah, kalau tadi kita menulisnya adalah di head sampai /head, gitu kan? Kalau di sini kita meletakkannya di di bodinya, itu kita letakkan di sini. Jadi di akhir. Nah, seperti ini. Kita tulis script sampai /script sama, maka hasilnya pun akan berlaku sama. Ini saya rubah menjadi 2 gini ya, akan berfungsi sama. Oke, selanjutnya kalau di JavaScript itu kita tulisnya yaitu menggunakan external script, yaitu dengan extension JS terpisah ya, jadi ada file JS, ada file HTML. Apa kelebihannya? Kalau kita membuat script dengan .js itu akan bisa kita gunakan kalau page-nya menggunakan script yang sama pada JS atau menggunakan ulang, gitu ya. Jadi bisa digunakan ulang, tidak perlu menulis setiap halaman HTML. Contoh ya, di contohnya ini kita buat lagi. Contohnya adalah latihan JS03.html. Ya. Nah, di sini kita copy lagi. Nah, seperti ini. Terus kemudian
copy di sini, kita tutup di sini. Nah, coba kita perhatikan di sini ada heading 2, ada paragraf dengan ID demo, ada button on click my function, kemudian ada paragraf, ini penjelasan saja. This example link to my script.js. My function is stored in my script.js. Jadi kita akan membuat file namanya myscript.js, kan? Yang di sana ada storage untuk script yang bisa mengubah dari ID-ID yang ada di page 03 ini. Kita buat lagi di sini. Nah, oke. Nah, coba kita kembali ke sini. Di sini cara mengakses myscript.js itu adalah perintahnya sama. Jadi seperti elemen image, ya, kita sertakan di sini script source myscript.js. Ini akan mengaksesnya di sini, ya. Terus kemudian myscript.js-nya ini kita beri perintah sama kayak fungsinya, ya, fungsi yang sebelum-sebelumnya, supaya memudahkan memahaminya, gitu kan? Kita buat yang sederhana-sederhana saja. Nah, di sini ada my fungsi yang kita simpan di myscript. Nah, ini kita coba akses lagi. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga, ya, ketiga. Oke, kita refresh dulu. Maka ini kalau diklik, maka dia akan berubah. Jadi itu adalah konsep awal yang harus kita pahami, bahwa JavaScript bisa kita letakkan di internal, gitu kan, bisa kita letakkan di eksternal. Oke, kalau sampai dari situ kita lanjut, ya. Penulisannya tadi yang kita kenal itu adalah inner HTML. Di JavaScript itu outputannya ada lebih dari selain inner HTML, ya. Jadi hasil outputan JavaScript itu bisa terletak pada inner HTML atau inner text. Apa bedanya inner HTML dan inner text, gitu kan? Kalau inner HTML, gitu kan, ini biasanya untuk elemen-elemennya. Jadi ada elemen HTML. Jadi kita bisa merubah nih, ya. Jadi ID ini, gitu kan? ID ini, pdemo ini tidak ada headingnya. Kalau ada inner HTML, kita bisa menyertakan ini. Bukan hanya tulisan saja, tapi juga dia bisa mengeksekusi elemen HTML yang disertakan. Kalau inner text itu tidak bisa mengeksekusi elemen HTML yang disertakan. Jadi dia hanya mengubah tulisan, gitu ya. Oke, kemudian di sini ada document rights. Document right ini akan muncul tampil saja, ya. Coba kita coba, ya. Di sini coba kita buat latihan, gini, ya. Latihan JS 04. Oke, coba kita lihat lagi di sini supaya kita paham. Di sini ada ini, ya. Saya coba copy. Terus di sini, oke. Ya. Nah, di sini kita akhiri yaitu dengan body HTML. Nah, dengan body HTML di sini, ya, supaya kelihatan lebar. Lalu
di sini ini kan tadi inner HTML. Kalau saya tambahkan lagi, misal saya rubah scriptnya sedikit, ini yang satu. Kemudian di sini adalah saya tambahkan nih hello world-nya adalah ini by ini satu. Nah, kita akan melihat perbedaannya. Scriptnya di sini kita rubah menjadi 4. Gini ya. Nah, di sini kalau inner HTML dia bisa merubah dengan elemennya HTML ya kita sertakan. Kalau inner text dia hanya mengubah tulisannya. Lalu kalau kita sertakan lagi di sini adalah document rights, gitu ya. Document right di sini. Nah, maka akan muncul tulisan 5+6. Dia tidak bergantung kepada ID-ID yang di atas. Maka hasilnya, nah di sini ada 11. Dia bebas menulisnya. Kemudian JavaScript pun bisa memunculkannya yaitu dengan Windows L ya. Jadi muncul message dialog. Ini kita bisa tulis nih, misal contoh hello world ya. Hello world. Ini ya. Nah, ini kalau kita running maka dia akan muncul nih. Nah, hello world muncul di sini. Jadi kita sudah ada 4 ya, ada inner HTML, ada inner text, ada write, ada out ya. Terus next, kemudian kita juga bisa memunculkan dalam bentuk console log ya. Console log di sini munculnya di sini. console.log. Nah, ini munculnya di mana? Misal di sini saya tulis hello log ya, supaya beda. Lalu jangan lupa kalau di JavaScript itu ada titik koma ya. Ini kalau kita running, nah ini oke, tidak kelihatan nih hello log-nya. Supaya kelihatan kita menggunakan inspect ya. Di inspect ini kita lihat konsolnya. Ini ada tulisan hello log. Jadi bisa muncul di sana. Nah, itu yang kalian harus pahami dan mengerti supaya lebih paham ya. Kita harus mencobanya gitu ya. Oke. Lanjut, kita akan mempelajari secara detail tentang JavaScript. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang pemrograman di JavaScript. Saat ini JavaScript banyak digunakan gitu ya, dengan implementasi berbagai device. Jadi kita harus memperdalam selain JavaScript dasar, kita harus memahami dengan baik karena antara PHP dan JavaScript ini dia memiliki perkembangan sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi JavaScript pun bisa langsung mengelola klien dan mengelola server, yaitu langsung bisa akses database. Dan kalau PHP pun juga bisa kedua-duanya. Tapi saat ini karena kita fokusnya lebih ke pemrograman PHP, jadi kita hanya mengetahui secara basic. Tapi saran saya, kalian harus mempelajari lebih dalam karena nanti kalau kita berpindah ke JS atau React JS dan seterusnya, itu kita akan mudah memahaminya. Jadi jangan berhenti sampai berhenti di sini saja, tapi lanjut belajarnya ya. Oke, pertama kita akan coba latihan lagi yaitu latihan JS 05 ya, .html ini. Nah, kita harus mengenal untuk variabel. Variabel dalam penulisan JavaScript itu seperti apa gitu kan. Nah, ini misal contoh di sini gitu kan.
Di sini coba saya buat lagi, ya. Kita buat defaultnya untuk HTML-nya. Nah, kita buat yang untuk internalnya di sini. Kita tulis ini. Jadi di sini ada deklarasi untuk variabel di JavaScript itu menggunakan let, ya. Ada let x sama dengan 5, let y sama dengan 6, let z sama dengan x plus y. Kita bisa menggunakan var, bisa menggunakan let, itu pilihan saja, ya. Nah, yang terbaru untuk yang browser terbaru itu lebih kompatibel menggunakan let, ya. Terus kemudian di sini untuk menampilkannya kita bisa menggunakan ini, ya. Jadi dokumen get element by id, dokumen inter.html, the value of z is, nah, jadi menggunakan plus seperti kita belajar Java, ya. Jadi bukan dot tapi plus, ya. Ini kalau kita jalankan maka hasilnya adalah latihan 5, ya. Oke, latihan 5. Nah, kan muncul yaitu value-nya adalah 11, 6 ditambah 5. Kemudian operator ini coba kita mereview ulang. Jadi ada operator yaitu penambahan, addition, atau pengurangan, atau perkalian, atau pangkat eksponensial, ini pembagian, ada modulus, ada increment, ada decrement. Kemudian di sini ada operator equal, ini menambah ulang, ini atau mengurangi ulang. Kalau ini mengalihkan ulang. Terus di sini memangkatkan ulang, ini membagi ulang, ini memodulkan ulang. Jadi mengulang dari variabel sebelumnya. Biasanya ini adalah looping. Terus kemudian kalau n-nya simbolnya yaitu n2, ya. Kalau or 2 ini, kalau not menggunakan tanda seru. Oke, itu yang harus diingat dan kita harus sudah paham sejak awal, ya. Nah, kemudian di sini bagaimana kalau untuk if, gitu kan? Penggunaan if di sini, ya. Jadi if di sini contoh kita misal di sini ada let's, contoh, ya. Diberi contoh kalau di buku di sini misal let's, ini ada x umur, ya, umur 18. Terus kemudian di sini ada tipe untuk string, jadi bisa number, bisa string. Di sini ya, you can no drive. Jadi kalau kurang dari 18 maka kalian tidak bisa membawa kendaraan. Kalau kalian sudah lebih dari 18 kalian bisa membawa kendaraan. Itu penulisannya adalah menggunakan if, ya. Jadi di sini x ini lebih besar sama dengan 18. Oke. Nah, ini ada tampilannya yaitu teks, ya. Teksnya yaitu teks ini you can drive. Jadi bisa nyupir, ya. Jangan lupa menggunakan titik O. Oke. Terus kemudian hasilnya yaitu di sini kita ubah menjadi teks ini, ya. Oke, variabelnya. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya adalah untuk 5 ya masih 5. Nah, you can drive. Jadi dia masih bisa karena dia lebih besar dari 18 maka dia bisa membawa kendaraan. Oke, itu. Ya, kemudian kalau ada else-nya seperti apa gitu kan. Nah, misal di sini di sini misal ditambah else ini, ya. Nah, ini coba ini agak berubah dari buku, nggak apa-apa. Kita bisa berinovasi dikit-dikit gitu, ya. Nah,
Di sini kalau ini teksnya ini. Jadi kalau penulisannya sama ini ya. Oke. Terus kemudian itu untuk else ya. Coba kemudian kalau kita mau membuat if sudah ya. Terus kemudian kalau if sama identik ya. Terus kemudian kita buat latihan lagi yaitu js06.html. Oke. Di sini kita akan membuat switch ya. Untuk switch seperti apa? Jadi ini ya. Terus kemudian di sini ada demonya juga, ID-nya ya. Terus kemudian kita tutup dulu bodinya ya. Nah, kemudian untuk JavaScript-nya seperti apa? Nah, di sini contoh. Oke. Di sini ada perintah seperti ini. Ya. Let day ya, hari ini. Terus kemudian di sini ada date sama dengan new date get date. Hari ini hari apa? Gitu ya. Kebetulan hari ini adalah hari Monday, Senin ya. Semoga ini betul munculnya hari Senin. Oke, kita coba ini untuk yang ke-6. Hasilnya adalah Monday, Senin ya. Nah, di sini ada Sunday, ada Monday, ada Tuesday. Jadi di sini day-nya itu bergantung pada date-nya. Ya, karena di sini ada get day ya. Jadi penulisannya switch adalah di sini value-nya. Terus kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Kemudian di sini ada case 1, case 2, case 3 dan next sampai case 6 ya. Ini cara penulisan menggunakan switch. Nah, kalau Anda mengikuti ini masih bingung, kalian harus belajar tentang pemrograman dasar ya. Ikuti video tentang pemrograman dasar yaitu Java ya, supaya paham ya. Ini semestinya adalah semester 3 atau 4 yang diasumsikan kalian sudah paham pemrograman. Makanya lebih hanya sifatnya review saja. Terus kemudian kita akan mencoba latihan lagi yaitu looping. Latihan ini ya. Latihan JS 06 ya. Oke. Untuk perulangannya seperti apa penulisannya gitu ya. Nah, di sini contoh lagi identik ya. Terus kemudian di sini ada body juga. Oke. Kemudian di sini ada for misalnya seperti ini. Misal saya coba buat ini script ini ya. Ini agak berbeda dengan buku juga. Misal saya tulis let's gitu kan. Misal di sini adalah teks gini ya. Nah, di sini teksnya di sini kita buat equal misal song ya. Kemudian di sini ada for ini ya. For kemudian di sini ada let's lagi. Kita deklarasikan awal i sama dengan 0, tetap titik koma, i kurang dari misal di sini 10 gitu ya. Terus i-nya bertambah increment gitu kan. Tadi yang sudah kita tahu increment, kemudian kita buka kurung tutup kurung. Kemudian di sini adalah teks ya. Ini sama dengan teks lagi plus ya, kita plus, kemudian di sini kita tambahkan yaitu i ini ya. Terus kita tambahkan di sini lagi adalah breaks ya.
Kita tambahkan lagi di sini ada brick supaya dia turun ke bawah. Gini, jadi nanti akan munculnya adalah 0 sampai 9. Jadi ini kalau kita running, ini ke-7, before looping ke-7, oh sorry, ini belum ya, kita rubah dulu. Ini dokumennya adalah, kita belum meletakkan inner HTML. Ya. Oke, kita meletakkan inner text. Nah, ini kalau kita jalankan, munculnya adalah 0 sampai 9. Jadi mudah. Oke, kemudian kalau untuk while itu identik dengan for. Ya. Kita coba tambahkan di sini di bawah sini ya. Kemudian di sini ada demo 1, ya. Kemudian di sini kita menggunakan while. Kita deklarasikan lagi let's, misal L gitu ya. L equal 0, terus di sini while, ya, while ini L kurang dari 10, terus kemudian kita buat kurung. Terus kemudian di sini let's again kita buat text to, ya, kita buat text to, misal di sini text to atau text one gitu ya. Nah kemudian di sini kita buat identik seperti ini. Nah di sini text one, terus ini menggunakan L. Nah kemudian di sini kita copy lagi gini ya. Nah, kalau sudah kita deklarasikan ulang, ini demo 1. Terus ini text 1. Oke, text 1 ya. Text 1. Oke. So, kita looking scan ini wait. Let's oh. Ini L plus ya. Ini tambah incrementnya. Oke. Supaya tidak error, dan klik lagi, kita stop dulu. Oke. Ada yang salah. Let's plus. Oke, plus 1. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau seperti ini kalian bisa stop gini ya. Kita lihat lagi. Ini adalah webs. Ini kita buat lagi yang 7 ya. Oke, nah akan muncul seperti ini. Jadi kalau tadi akan looping terus gitu ya. Nah, ada error dan sebagainya, akan berhenti. Terus kemudian kalau misalnya ada error, kalian bisa inspeksinya di sini ya. Kita lihat konsol. Ada masalah apa gitu ya. Nah, oke. Next, kemudian kita kenal bricks. Brick di sini adalah jika kita bisa menampilkan di sini ada bricks gitu kan. Kita tambahkan if. Nah, misal di sini. Oke ya. Misal di sini jika ada if gitu kan. If maka dia bricks, maka dia akan berhenti. Akan menyelesaikan if-nya dia. Bricks. Jadi dia tidak akan mencetak 3. Kemudian kalau dia continue gitu kan, maka dia akan lanjut continue ya. Jika dia 3 maka dia akan lanjut. Nah, misalnya di sini kita lakukan di sini. Oke. Maka hasilnya ini kita ubah menjadi L ini ya. Terus di sini kita ubah menjadi ini. Oke. Maka hasilnya adalah sama ini kan. Gini ya. Oke. Katakan oke, HTML ini bricks, oke, 3L continue, oke.
Ada yang salah kah? Oke, saya coba buka lagi di tab ini ya. Oke, oke. Coba saya coba ulang lagi ya. Oke, untuk yang break tadi, ya. Jadi kalau misal kita buat di satu for ini, misal if i identik ya, identik dengan 3, maka dia akan berhenti. Maka ini akan muncul seperti ini. Nah, dia akan berhenti di sini. Jika kita buat ini continue, ini, maka hasilnya dia akan continue seperti ini. Ya. Jadi kalau misal kita butuh break atau continue. Oke, next. Kita akan membahas tentang variabel string, yaitu latihan JS 08.html. Oke, di sini string ini sering kita gunakan untuk mengolah tampilan, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan, jadi misal di sini, ya, kita coba buat ulang lagi, misal di sini ya. Nah, terus ini penutupnya lagi. Ini, misal kita deklarasikan scriptnya ini. Misal saya ada nama ini ya. Di sini saya tutup lagi, misal script ini. Nah, saya mau menggabungkan nih dua string di sini. String di sini ada double quotes, ada single quotes ya. Double quotes sama single quotes di sini adalah tanda petiknya maksudnya. Ini bisa kita gabungkan, gitu kan? Tetap ya. Kita akan menampilkannya di ID demo misal gitu ya. Di sini ada ID demo, di sini. Nah, kemudian saya mau menggabungkan tulisan car name 1 sama car name 2 ya. Sorry, ini saya coba ini. Nah, di sini ada car name 1 sama car name 2. Nah, di sini dia akan menggabungkan Volvo ini sama Volvo-nya, maka hasilnya adalah kalau kita coba ini diganti 8, maka hasilnya adalah ini digabung seperti ini. Oke. Terus kemudian kalau kita ingin menghitung panjang itu bisa kita gunakan ini. Misal saya punya variabel seperti ini. Ya, variabel seperti ini. Kita tahu nih, ABC ini karakternya adalah 26. Maka ini saya hapus, gitu ya, saya hapus. Maka kita ubah menjadi ini teks, perintahnya adalah text.length. Ya. Ini akan menunjukkan panjangnya ada berapa. Coba kita jalankan, ada 26. Gitu ya. Terus kemudian kalau kita ingin tahu posisinya, misal di sini ada chart, ini ya, chart di sini, add karakter apa yang posisi misal 26, berarti posisi akhir kan. Nah, maka semestinya jawabannya adalah Z, gitu ya. Kita coba. Oh, sebentar. Ini 25 maksudnya, karena mulainya dari 0. Berarti ini maka jadinya what happened? Oke. Ini char adds 0. Saya coba ulang lagi, misal kalau ini 0 gini ya. 0 ketemunya adalah ini. Ya.
ini adalah demo. Sebentar. Ini oke. Ini saya ubah gitu kan. Karena di chart add-nya tadi itu tidak berfungsi. Kita ubah chartnya dihilangkan, kita gunakan dengan ads. Berarti kalau ini misal diganti dengan 0 gitu ya. 0, maka akan muncul di sini adalah kalau kita ganti dengan 25, maka akan muncul Z gitu ya. Terus lanjut, terus kemudian kalau kita ingin ini apa tadi sudah mengacar, kemudian kita ingin menggabungkan tulisan, bisa kita tambahkan seperti tadi atau kita bisa menggunakan concates ya. Terus kemudian kita juga bisa memotong nih, bisa memotong ya. Kita bisa memotong menggunakan switch ini ya. Ada switch. Nah, memotong di sini itu memotong dari baris keberapa. Misal saya mau nulis baris ke-7 sampai ke baris 15 ya. Maka yang muncul adalah gini ya. Jadi kita bisa menggunakan switch. Kemudian kita juga bisa menghapusnya atau memotongnya. Kalau tadi kan kita ngambil saja, atau kita juga bisa menggunakan substring gitu kan. Kita mengambil string. Nah, itu bisa kita pelajari di fungsi atau metode-metode yang untuk string di JavaScript. Terus kemudian untuk convert number ya, kita butuh convert number. Di sini kalau misal kita deklarasikan itu adalah angka, ini kan, angka misal X sama dengan 123, ini kan, kita ingin menampilkannya dalam bentuk string, gitu kan, itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi X dot to string ya, nah, kayak gini ya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Oke, what happened? X to string, X dot to string ya. Jadi ini kurang buka kurung tutup kurung. Oke, sudah. Jadi maka hasilnya nah ini ya. Oke, kemudian itu jadi masih banyak yang harus kita coba-coba gitu kan. Kalian bisa eksplorasi untuk number dan string. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi di sini ini perlu karena kita akan selalu gunakan latihan JS 09.html. Oke, di sini fungsi itu penulisannya kita harus menggunakan perintah function, walaupun kita awal sudah menggunakannya ya. Jadi misal di sini penulisannya di sini ya. Nah, di sini ada penulisan function. Nah, di sini ada ID demo, di sini ada function say hello. Maka kalau say hello ini kita eksekusi gitu ya, maka akan muncul adalah hello world gitu kan. Nah, di sini kita bisa memanggilnya yaitu sebentar ya. Ini kita bisa panggil karena di sini ada return-nya gitu kan. Kita bisa tambahkan fungsinya seperti ini ya.
Jadi misal kalau kita panggil di sini, misal di sini let's, ya, let hasil gitu ya, let hasil sama dengan ini kita panggil fungsinya adalah zero. Oke, ini maka dia akan menunjukkan hello world. Terus kita letakkan di dokumen HTML-nya adalah demo ini. Jadi hasilnya di sini, ini kita letakkan adalah hasil. Ini. Oke, maka ini kalau kita panggil 9 ya, maka akan muncul hello world ya. Kemudian fungsi di sini itu ada yang berbentuk parameter. Jadi fungsinya ada parameternya. Parameternya misalnya contoh adalah function. Misal di sini ada multiply variable, gitu ya. Misal di sini coba saya contoh. Nah di sini sebentar. Nah, di sini ada ini. Kemudian misal kita panggil lagi di sini let's ini ya. Hasil lagi, hasil 1 sama dengan kita panggil multiply, misal di sini adalah 10,20. Ini ya. Terus kemudian di sini ada demo demo 1 ya. Terus kemudian di sini coba kita letakkan, maka hasilnya adalah hasil 1, ini demo 1. Maka hasilnya adalah ini, maka muncul 200 ini. Oke, itu yang harus kita pahami lebih awal. Kemudian kita akan lanjut nanti bagaimana implementasinya di dalam HTML, gitu ya, yaitu mengelola elemen-elemennya. Oke, kita langsung melompat saja. Jadi sisanya kalian pelajari secara mandiri. Di sini kita butuh yaitu adalah HTML DOM. Di sini DOM itu adalah singkatan dari dokumen objek model. HTML di sini untuk yang DOM ini dengan menerapkan JavaScript ini seperti yang di awal, setiap event yang dilakukan sama JavaScript itu bisa mengubah elemen dari HTML. Contoh ya, dari contohnya ini coba kita buat. Misal di sini adalah latihan JS 10.html. Ya, di sini misal kita ingin mengubah tulisan yang di sini ya. Kita ingin mengubah tulisan yang di paragrafnya itu. Maka kita tutup dulu. Ini ya, kita akan mengubah di sini. Jadi kita deklarasikan lagi scriptnya dulu. Jadi di sini script ini ya, kita tutup begini. Kemudian di sini ada ini misal let lagi ya. Terus misal x ini sama dengan dokumen, jadi ini dokumen dot get element by id, yang kita mau ubah adalah demo gini ya. Kemudian kita akan mengubahnya yaitu x, kita akan ubah menjadi inner HTML itu sama dengan hello ya, hello. Nah ini kalau kita running
Maka ini kalau kita ubah menjadi 10, maka dia akan menjadi gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan ulang adalah dokumen get element by ID. Kemudian kita biasanya ada ini button ya. Kita coba menggunakan button. Di sini ada input atau kita menggunakan on click, gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan nih seperti yang contoh sebelumnya, yaitu di sini ada button. Terus di sini kita bisa coba lihat lagi ya yang mana tadi ya, event yang di awal. Ini ya, kita bisa menggunakan button ini, gitu kan? Nah, kita coba letakkan di sini, gitu ya. Ini misal kita coba create. Nah, di sini kita buat function nih, gitu kan? Fungsinya adalah my function, gitu kan? Diawali dulu function, ini function my function. Ini tetap buka kurung tutup kurung. Nah, di sini kita letakkan. Nah, ini kalau kita klik maka dia akan berubah menjadi hello. Nah, ini ya. Coba kita rubah. Ini kosong nih. Kita klik maka akan muncul hello. Nah, kemudian di sini coba kita ubah nih, gitu kan? Saya ubah di sini. Kemudian di sini saya buat ada input, ada misal tipenya misal sama dengan teks gini ya. Saya buat teks. Terus di sini ada ID. ID-nya adalah misal kode. Terus ini ya. Saya coba lagi, ini BR. Terus kemudian di sini saya buat lagi misal ini ID-nya adalah nama gini. Saya buat supaya ini berbeda. Ini lihat begini. Terus ini demonya saya hapus, gitu kan? Ini saya buat menjadi ini kode, ini ya. Ini juga menjadi K saja. Terus di sini saya buat lagi nama, ya. Ini nama N. Dan di sini ada nama. Nah, di sini ini kita bisa gunakan file ya, file dulu ya. Jadi kita bisa seperti ini, file atau file sama dengan ini ya. Terus di sini ini K, ini N. Ya. Nah, ini misal kodenya saya ubah misal M01, ini adalah produk, ini produk 01. Gini ya. Coba kita running maka dia akan muncul. Ini ada yang salah, berarti filenya dia tidak mau seperti ini. Kita ubah seperti ini aja ya. Jadi oke. Nah, seperti ini. Oke, maka kita coba refresh ulang. Value file not function. K not function. Oke, sebentar saya coba. Oke. Jadi kalau di JavaScript itu kita untuk membuat get sama setnya. Get untuk elemen, misal di sini adalah kode, jadi get element by ID. Kemudian di sini get element by ID nama sama kode. Kita masukkan ke nilai variabel K, masukkan variabel N.
Terus kemudian K ini value isinya M001, produk 001. Maka di sini coba kita refresh ulang, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, itu untuk membaca kemudian menampilkan ya hasil dari ini dari JavaScript. Jadi nanti untuk dates, untuk drop down dan sebagainya kita bisa memanfaatkan JavaScript. Kemudian ada hal yang perlu kita pelajari lagi, yaitu di sini ada event codes, yaitu enter gitu kan. Kalian bisa menggunakan eventnya, misal di sini ada fungsi untuk ini ya, misal contoh di sini kalau misal kursornya berada di kode 001 gitu kan, kode K di sini, maka kita bisa tambahkan misal contoh gini ya. Jadi saya tambahkan di sini, ini saya letakkan di luar gitu kan. Terus kemudian di sini misal k.adds terus event listener ya, event listener di sini. Terus di sini ada key down, terus kemudian function. Nah, di sini ada function, terus di sini ada event ya, event di sini. Kemudian di sini kita buka kurung, terus di sini begini ya. Kemudian di sini kita tambahkan perintah misal ini fungsinya dipanggil, boleh seperti itu ya. Ada my function gini ya, dipanggil. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita gunakan enter seperti ini, bisa ya, my function. Oke, ini oke, keyword ini sudah. Oh ya, tambahin lagi ya, if ini ada eventnya ya, event ini dot codes equal enter gini ya. Nah, ini saya buka kurung, saya tutup kurung di sini, saya hapus di sini ya. Jadi event codes, jadi fungsinya event ini, terus kemudian key down-nya sebentar, ini ada yang sama gini ya. Jadi ini kalau saya klik enter, maka dia akan juga memprosesnya. Jadi misal coba ya, ini saya coba ini refresh dulu, saya letakkan di sini, saya klik enter, maka dia akan mengeksekusi my function. Jadi kita bisa menggunakan event ya, add event list. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan add event list listener, itu menggunakan load. Jadi kalau dia mau ada Windows baru atau tampilan baru atau page baru, itu bisa menggunakan itu. Atau kalau enggak, kita bisa menggunakan clicks. Kalau kita tidak mau on click di sini, gitu kan? On click di sini, kita juga bisa menambahkan, misal di sini ada ID ya. ID-nya adalah misal ID sama dengan button, gini ya. ID button. Ini saya coba ulang. Terus kemudian
button di sini. Jadi ada button di sini dot. Jadi kita deklarasikan lagi ya. Jadi deklarasikan dulu. Di sini gunakan let dulu. Jadi let's, saya ambil B saja supaya tidak rancu. Ini button, maka B di sini, gitu kan? Dot event, add event list ini ya, add event list, buka kurung. Ini adalah clicks. Jadi ini clicks, terus kemudian ini saya hapus dulu, koma. Ini ada fungsinya, ya. Fungsinya di sini buka kurung, tutup kurung. Kemudian di sini ada gini, awal di sini. Nah, ini identik kalau kita letakkan di sini, ya, fungsinya di sini. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi kalau kita klik juga sama, identik ya. Nah, ini sama. Kalau kita hapus lagi, kita letakkan di sini, enter pun juga sama. Jadi itu tergantung kita mau milih yang mana. Oke, untuk selanjutnya kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di Brilliant. Terima kasih, semoga memahami dan jangan lupa untuk lanjut belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.